Oke, selamat pagi teman-teman dog lover semua. Hari ini kita ditemani si Belis. Dia lagi melahirkan dan sekarang proses menyusui anaknya. Anaknya berusia 4 hari ini. Nah, hari ini kita edisi mau belajar mengenal siklus pertumbuhan anjing. Itu pada dasarnya sama semua anjing, nggak harus jenis golden, ini jenis golden. Nggak harus semua berkaitan dengan anjing golden. Nah, dengan kita mengetahui siklus pertumbuhannya, kita sejak dia dalam kandungan hingga dia lahir hingga dia bertumbuh menjadi papis, menjadi remaja dan dewasa itu supaya ke suatu hari ketika anjing Anda melahirkan bisa memberi tahapan-tahapan perawatan yang tepat. Apalagi juga nanti juga punya anak kan, misal sudah berada sejak usia 2 bulan, tahu bagaimana menangani, harus kapan harus vaksin. Nah, kita harus mengenal tahapan-tahapan awal anjing, mulai dari sejak anjing itu kawin, sejak itu pacak, itu adalah dimulai ketika anjing itu mens. Kalau dulu aturan resminya adalah anjing bisa dipacak itu dikawinkan pada saat dia mencapai usia 18 bulan untuk betina dan jantan 20 bulan. Sekarang ada perubahan, entah kenapa acuannya adalah sekarang 1 tahun anjing golden. Itu bicara tentang anjing golden ya, 1 tahun sudah bisa dipacakkan. Intinya untuk anjing saya anggap itu sudah masuk dewasa dan bisa dipacakkan ketika dia mencapai loop kedua. Amannya buat kami, saran dari saya adalah loop kedua silahkan ya, mau dipacakkan. Kalau loop pertama jangan ya, kasihan dia belum menyelesaikan pertumbuhannya. Nah, biasanya setelah itu anjing kawin pacak, kehamilan normalnya adalah 60 hari. Jadi 2 bulan teman-teman, 2 bulan ya. Terus bukan 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 5 tahun, itu kredit motor kalau 5 tahun. Nah, dua bulan, kadang bisa mundur mencapai 63 hari, 64 hari, maksimal 72 hari. Jadi kalau dia lebih dari 72 hari, bisa jadi dia tidak hamil ya. Biasanya itu mendekati 60 hari Anda harus waspada, harus selalu stay di sekitaran dia ya, karena nanti ada gerak-geriknya, dia mulai tidak mau makan atau bahkan muntah atau menakur-nakur cari sarang, mulai gelisah, itu dia sudah mau melahirkan. Jadi kalau Anda sudah mencapai, hitung aja 58 hari sejak dia kawin, Anda harus waspada melihat gerak-gerik dia, karena nggak semua bisa dia kawin lahir alami, perlu bantuan, kadang sungsang, nyangkut, dia nggak bisa mengeluarkan, harus ditarik secara manual. Kadang dia tidak kesulitan memotong ari-arinya juga bisa. Bisa juga dia harus, karena jaraknya terlalu jauh dan dia posisinya susah, harus dibantu suntik pacu oleh dokter, itu juga harus. Makanya kalau ada dia ditemani selama proses lahirannya, dia akan aman. Karena bahaya kalau dilepas saja tanpa pengawasan, nanti induknya bisa ikut meninggal, anaknya juga ikut meninggal semua. Nah, setelah anjing lahir, biasanya selesai dalam 1 kali 24 jam. Ada yang berapa jam aja udah selesai. Rentangnya itu kalau masih dalam 30 menit sampai 2 jam masih aman. Biasanya kalau kita sudah lebih dari 2 jam harus kita suntik pacu. Antara anak dan ke anak ya. Terus, nah setelah itu biasanya kita kalau anjingnya banyak, kita memang temani setiap hari. Karena resikonya adalah anak ketindihan atau dia nggak dapat susu. Jadi kita sering pantau dia menyusui, semua menyusu atau tidak. Seberapa kali kita tengok untuk menyusukan semua anak, kita bantu. Jangan sampai terus kita ada orang yang di rumah kalau ada teriakan dari anaknya, mungkin dia ketindihan induknya, perlu waspada ya. Nah, itu untuk proses selama lahiran. Nah, selama bertumbuh itu dia akan terus menyusu sama induknya. Support adalah di induknya. Berikan nutrisi yang terbaik selama dia menyusui. Kalsium pasti wajib. Jangan sampai dia kejang susu, kejang-kejang karena kekurangan kalsium. Makanan dengan protein tinggi, daging itu yang terbaik. Terus dog food, dan kalau kamu pakai dog food kualitas bagus. Jadi berikan yang terbaik selama dia menyusui supaya anaknya sehat, gemuk, tidak kekurangan gizi. Nah, jadi tidak ada masalah, itu harus kuncinya dari induknya dulu. Nah, nanti kalau sudah usia 3 minggu, lah kita mulai kapan anjing mulai buka mata adalah usia 2 minggu. Ketika 2 minggu sejak buka mata kita enak biasanya, karena dia sudah bisa mencari susu sendiri. Dia bisa melihat, bisa mencari induknya di mana, mendekat, tidak terlalu jauh. Ya, masuklah. Kapan sih dia mulai makan? Pada dasarnya mendekati usia 3 minggu sejak anjing itu lahir, dia biasakanlah memberi makan induknya di sekitar anaknya. Itu membangun naluri anaknya untuk belajar makan. Nah, nanti kalau anaknya sudah ngerusui, mengganggu induknya makan, ikut mau makan, mulailah kamu berikan makan. Karena berbeda-beda. Ada yang 3 minggu tepat, ada yang 3 minggu lebih sedikit, atau 3 minggu kurang sudah makan. Nah, makannya langsung dimulai dari yang paling aman adalah bubur bayi saya biasanya. Bubur bayi itu selama 2 atau 3 hari. Ya, biasanya 2 atau 3 hari.
Nah, terus setelah dia sudah stabil, sudah mulai makan, mungkin saya akan langsung mulai dibantu adalah dengan mulai dog food atau makanan kalau olahan yang nasi sama ati ayam itu juga oke untuk dasaran dia. Nanti setelah 3 hari dia bubur ayam, 3 minggu lebih sedikit, berikanlah pergantian makanan, bisa nasi ati atau dog food kualitas bagus yang starter. Karena jangan asal dog food, nanti dia kering, terlalu berat loh. Yang anunya kerja organ dia, dikasih dog food yang adult untuk dewasa. Nah, di situ pentingnya untuk pakai dog food yang starter untuk anakan awal. Nanti dilembekkan dulu. Kamu rendam dog foodmu kering menjadi seperti bubur. Jangan air panas mendidih, jangan, air hangat aja ya. Terus berikan kepada anjing tersebut. Nah, dia belajar makan, selesai makan dibersihkan, tidak kotornya lengket semua makan. Nah, terus dalam memberi makan, biasakan adalah makan rame-rame dengan teman-temannya. Itu apa fungsinya? Memicu naluri kompetisi dia supaya makannya lahap, rakus, tidak susah. Kalau makannya tidak susah, tentunya tidak gampang sakit, pertumbuhannya juga pesat. Nah, terus sudah makan ya, itu terus saya pakai dog food kering, dan nanti silahkan mengolah dengan sebagai macam suplemen. Di situ ada kalsium dan lain-lain, itu banyak yang bisa kamu berikan ketika dia sudah makan lancar ya. Nah, terus yang paling pokok, paling penting adalah pemberian obat cacing. Obat cacing itu saya untuk ras besar seperti golden dimulai sejak usia 3 minggu, untuk ras kecil dimulai seperti pudel, mini pom sejak 1 bulan. Pemberian obat cacingnya biasanya saya 1 mili, saya untuk awalan pakainya kombantin rasa jeruk, sirup dibelikan selama ya 1 mili itu 1 mili, pakai aja suntikan spet itu biar buat takarannya 1 mili, keadaan perut kosong. Biasanya kita takarannya untuk pembantu rasa jeruk itu adalah per mili untuk satu kilo berat badan. Kalau dia nggak sampai 1 kilo, berarti kan 1 mili pas ya. Terus kalau jangan vanila ya, vanila terlalu tinggi dosisnya ya. Intinya juga dikasih pakai rontal yang dipecop, boleh berbagai macam dipecop, itu pakai obat cacing dipecop tidak masalah. Komentin yang tablet juga tidak masalah ya. Jadi 3 minggu untuk uras besar itu udah diberikanlah malam hari ketika perut kosong sebelum makan malam. Kita lo anakan anjing makan sehari 3 kali ya. Sampai di usia masa pertumbuhannya sampai usia 18 bulan saya makan 3 kali sehari. Berarti misal jam 6 sore berikan obat cacing dulu, nanti jam 9 malam baru kasih makan, atau jam 8 malam baru kasih makan yang ketiga. Kenapa harus keadaan kosong? Itu biasanya aktif kerja, dia nyari makan, jadi target pemberian obat cacingnya maksimal ya. Itu. Nah, nanti saya biasanya kalau saya pribadi, meskipun banyak orang punya wah sebulan atau 1 bulan udah kasih dog food kering, dikasih daging, kalau saya lebih suka full mentah, full lembek dulu seperti bubur sampai dia minimal 1 minggu lebih, 1 bulan lebih 1 minggu. Nanti kalau sudah 1,5 lah, kalau saya pribadi saya lebih suka 1,5 bulan baru dog food kering. Dog food kering saya latih dry food ya. Kalau kamu mau makan olahan sendiri seperti nasi, daging, pastikan semua kebutuhannya tercukupi. Seperti daging, sumber protein, nasi, karbohidratnya, kalorinya, nanti ada buah dan sayur sebagai mineral dan multivitaminnya di situ semua, serat ada di situ semua. Kalau kamu tidak memberikannya itu, berikan suplemen secara manual, tablet-tabletan itu banyak di pet shop. Tapi lebih enak lagi mau pakai dog food, itu paket lengkap, semua gizinya balance di situ ya. Lah, biasanya bagaimana kapan melepas induknya? Sebenarnya melepas induknya adalah tepatnya 1,5 bulan. Ada yang bilang sampai 2 bulan, kasihan. Nanti kalau terlalu lama dilepas sama induknya, rusak loh, asinya ditarik, kuat tarikannya gantung semua. Saya maksimal 1,5 bulan sudah tak lepas. Bahkan saya biasanya 5 minggu sudah saya sehari 3 kali saya jadikan satu sama induk, sudah saya pisah, sehari 3 kali nyusu induknya. Supaya tidak rusak. Ibaratnya masih semok, masih seksi, enggak gantung, enggak gelembreh susunya ya. Jadi biar tetap bagus susunya. Itu 1 minggu. Kenapa toh? Itu biasanya 1,5 bulan karena mau vaksin, berarti saya sudah berapa hari sebelumnya sudah stop induknya karena asin. Mungkin ini saya pribadi mungkin berpengaruh ke vaksin, karena dia susu induknya itu ada antibodi, mungkin mengganggu efisiensi vaksin di situ. Tapi saya masih ragu hal itu, riset saya belum terpenuhi, mungkin ada dokter yang bisa memberi pendapat. Intinya saya 1,5 bulan. Nah, sekarang adalah vaksin. Vaksin yang pertama dilakukan usia 1,5 bulan. Pada dasar semua anjing sama. Nah, bahkan mungkin cuma ada perdebatan di sini di hari-hari ini, banyak dokter yang muda itu bilang 2 bulan baru vaksin pertama. Nah, cuma itu karena biar tahan kuat dulu, vaksin kan keras ya. Kalau kita asal vaksin nggak melihat usia, nanti nggak tahan mati. Nah, cuma itu masih kontroversial. Zaman dulu aturannya 1,5 bulan udah vaksin pertama, 2 bulan, hari-hari ini baru 2 bulan. Cuma
tetap setahu ini masih jalan 1,5 bulan, karena kalau ditahan sampai 2 bulan sudah keduluan virusnya, parvo distemper mengintai loh. 1,5 bulan udah kena parvo, itu sering terjadi. Makanya tetap saran saya 1,5 bulan vaksin yang pertama. Ada berbagai macam merek, ada Uriken itu cover 4 virus, distemper, parvo, influenza, terus satunya apa saya lupa. Kalau Vanguard ada 5L, masih ada DHP, macam-macam sih, tinggal aja dokter punya yang mana. Ininya vaksin yang pertama. Dan nanti vaksin kedua biasanya usia 2,5 bulan, 1 bulan sejak vaksin pertama ya. Itu cover biasanya kalau Uriken cover 6 virus, nanti ada Vanguard lagi ya. Nah intinya kalau ketika kamu pengen bener-bener itu mau diadop ke orang lain, mau kasihkan saudara, mau dijual, apapun itu, bagusnya di usia paling cepat 7 minggu, pasnya usia 2 bulan. Nah ketika sudah 2 bulan, nah itu sudah semuanya anjing sehat. Dan pentingnya adalah memberi obat cacing itu lupa ya, pengulangannya 2 minggu sejak obat cacing yang pertama. Berarti kalau 3 minggu vaksin obat cacing pertama, nanti selang berarti 1 bulan lebih 1 minggu vaksin kedua, obat cacing yang kedua. Itu ya teman-teman ya. Obat cacingnya tolong yang diminumkan ke anjingnya, jangan kamu minum sendiri. Kamu itu tidak cacingan, tapi hanya kurang gizi. Enggak. Terus itu saja sih teman-teman pertumbuhannya, dan nanti kita akan belajar juga bagaimana mengatur analisis gizi supaya anjingnya, kalau anjing ras besar bisa gembul-gembul, tulangnya besar, kepala besar. Kalau dia ras kecil bagaimana bulunya biar bersih, kemilau, sehat, tidak ada kejang, bermacam. Kita akan ada bagaimana trik-triknya. Itu saja sharing kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi.